Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam memegang posisi yang sangat mulia, dihormati sebagai salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu para nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menjalankan tugas kerasulan mereka. Berbeda dengan pandangan umum yang berkembang di kalangan Kristen, Islam menempatkan Nabi Isa sebagai hamba Allah dan utusannya, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Pemahaman ini sangat penting, karena dari sinilah letak perbedaan mendasar antara akidah Islam dengan keyakinan yang kemudian berkembang dalam kekristenan. Nabi Isa adalah seorang manusia pilihan yang dilahirkan secara mukjizat dari seorang wanita suci bernama Maryam tanpa ayah. Al-Quran menceritakan bagaimana Maryam, seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya dengan sangat ketat, mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril tentang kelahiran seorang anak yang istimewa. Dalam keadaan terheran-heran, Maryam bertanya, bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak tanpa pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun? Namun Allah berkehendak lain. Dia berfirman, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Maka lahirlah Nabi Isa sebagai tanda kekuasaan Allah dan mukjizat besar bagi umat manusia, sebagaimana kelahiran Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Kelahiran Isa bukan sekadar mukjizat biologis, melainkan juga simbol dari kesucian dan kebesaran misi kenabian yang akan ia emban. Sejak kecil Isa menunjukkan tanda-tanda kenabian. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau bahkan berbicara saat masih dalam buayan, membela kesucian ibunya dari tuduhan keji kaum Bani Israel. Ini adalah bukti nyata bahwa Isa adalah seorang yang dilahirkan dengan tugas besar, menyeru kaumnya kembali kepada jalan Allah yang benar. Misi Nabi Isa alaihissalam sangat jelas dalam pandangan Islam, mengembalikan Bani Israel kepada ajaran tauhid yang murni. Pada masa itu, Bani Israel telah banyak menyimpang dari ajaran yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Mereka terjerumus dalam praktik duniawi, mengubah hukum-hukum Allah untuk kepentingan mereka sendiri, dan mengabaikan nilai-nilai keadilan serta kasih sayang. Nabi Isa datang untuk memperbaharui kembali ajaran tersebut, memperkuat kembali prinsip tauhid, serta menegakkan kebenaran yang telah lama dilupakan. Beliau menyeru dengan kelembutan dan penuh hikmah, mengajarkan nilai-nilai kasih, sayang, keadilan dan ketulusan beribadah hanya kepada Allah. Mukjizat-mukjizat yang beliau bawa, seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, serta membuat burung dari tanah liat yang kemudian hidup, semua itu merupakan tanda keautentikan kerasulannya. Namun demikian, bukan mukjizat-mukjizat itulah yang menjadi inti dakwahnya. Isa berfokus pada menghidupkan hati manusia, membersihkan mereka dari syirik dan mengarahkan mereka kembali kepada Allah yang Maha Esa. Nabi Isa juga mengabarkan kedatangan seorang Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6 disebutkan bagaimana Isa berkata kepada Bani Israel tentang kedatangan seorang Nabi bernama Ahmad. Ini menunjukkan bahwa misi Nabi Isa tidak bersifat final, melainkan bagian dari mata rantai kerasulan yang berakhir dengan pengutusan Rasulullah Muhammad. Sayangnya, tidak semua orang menyambut dakwah Nabi Isa dengan hati yang terbuka. Sebagian Bani Israel menolak, bahkan berupaya untuk membunuh beliau. Namun Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit, dan kelak beliau akan kembali lagi ke dunia sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman, bukan membawa ajaran baru, melainkan untuk mengoreksi kekeliruan umat manusia tentang dirinya dan untuk menegakkan keadilan. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel dengan satu pesan utama yang telah menjadi inti dakwah seluruh nabi sejak zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seruan kepada tauhid, pengesaan Allah tanpa sekutu. Ajaran Nabi Isa bukanlah sebuah ajaran baru, melainkan lanjutan dan pelurusan dari warisan para nabi terdahulu yang telah mulai dilupakan dan diselewengkan oleh kaumnya. Sejak awal, Nabi Isa menegaskan bahwa ia hanyalah utusan Allah. Ia berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh bentuk penyembahan, pengharapan, dan ketundukan hanya kepadanya.
Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." QS Maryam 3:6. Ayat ini menegaskan bahwa misi Nabi Isa tidak pernah keluar dari prinsip dasar Islam, mengesahkan Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan. Namun di hadapan Bani Israel, dakwah Nabi Isa tidaklah mudah. Kaumnya telah terbiasa dengan bentuk-bentuk keagamaan yang bercampur antara wahyu dan tradisi manusia. Mereka telah mengubah hukum-hukum Allah sesuai kepentingan kelompok tertentu dan lebih mencintai dunia daripada kebenaran. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Isa tampil sebagai pembaharu. Ia mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat yang asli dan menyempurnakannya dengan petunjuk baru yang Allah turunkan kepadanya. Nabi Isa tidak hanya berdakwah dengan lisan, melainkan juga menunjukkan teladan melalui amal. Beliau memperlihatkan kasih sayang kepada fakir miskin, membela hak kaum lemah, dan menegur keras para pemuka agama yang telah mengkhianati amanah mereka. Sikap beliau yang lembut, penuh kasih, namun tegas dalam menegakkan kebenaran membuatnya dicintai oleh para pengikut setianya, namun sekaligus dimusuhi oleh golongan yang merasa terusik kepentingannya. Dalam menyampaikan ajaran tauhid, Nabi Isa juga membawa hukum-hukum praktis yang menjadi bagian dari syariat zamannya. Beliau menghalalkan sebagian perkara yang dulunya diharamkan atas Bani Israel karena kedurhakaan mereka. Ini merupakan bentuk keringanan dari Allah, namun tetap berlandaskan pada prinsip pokok, mengabdi hanya kepada Allah dan menegakkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang di antara manusia. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa sesungguhnya mendukung ajaran ini. Ketika beliau menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta, atau menghidupkan orang mati atas izin Allah, semuanya bukan untuk menampilkan keajaiban sebagai tujuan utama. Mukjizat itu adalah tanda keotentikan dakwah beliau, bukti bahwa risalah yang beliau bawa berasal dari Allah, bukan hasil rekayasa manusia. Sayangnya, sebagian orang pada zaman itu dan sesudahnya justru lebih terpesona pada mukjizatnya dan melupakan pesan utama yang beliau bawa, penyembahan kepada Allah semata. Nabi Isa juga memberikan peringatan keras terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang bisa mengarah pada kesyirikan. Beliau tidak pernah memerintahkan manusia untuk mengkultuskannya, apalagi menganggapnya sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 117 diceritakan percakapan Allah dengan Nabi Isa di hari kiamat, di mana Allah bertanya, "Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab dengan penuh ketakutan dan ketundukan, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Ini menunjukkan betapa Nabi Isa berlepas diri dari segala bentuk pengutusan yang berlebihan terhadap dirinya. Seandainya umat manusia memahami ajaran asli Nabi Isa dengan baik, niscaya tidak akan terjadi penyimpangan seperti yang terjadi kemudian. Namun sejarah mencatat bahwa sepeninggal beliau, ajaran murni ini perlahan mulai diselewengkan. Manusia yang lemah imannya atau yang memiliki ambisi duniawi mencampurkan wahyu dengan filosofi asing dan pemikiran manusia hingga akhirnya muncul paham-paham yang sangat jauh dari ajaran tauhid yang Nabi Isa bawa. Dalam Islam, ajaran Nabi Isa tetap dihormati sebagai bagian dari mata rantai kenabian yang berujung kepada penyempurnaan risalah oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kontradiksi dalam ajaran para nabi karena semuanya berasal dari sumber yang sama, Allah. Oleh karena itu, memahami dakwah Nabi Isa adalah memahami bahwa inti seluruh agama yang benar di sisi Allah adalah satu, Islam, yaitu ketundukan total kepada Allah dalam tauhid yang murni. Ketika Nabi Isa alaihissalam mulai menyampaikan dakwahnya di tengah Bani Israel, ia menghadapi beragam reaksi yang mencerminkan kondisi spiritual dan sosial masyarakat saat itu. Sebagian kecil dari mereka menerima ajarannya dengan tulus, sedangkan sebagian besar menolak, memusuhi, bahkan berusaha membinasakan beliau. Dakwah Nabi Isa tidak diterima dengan tangan terbuka, melainkan dihadang dengan berbagai fitnah, persekongkolan, dan pengkhianatan. Bani Israel pada masa itu telah jauh dari jalan yang ditunjukkan oleh Taurat yang asli.
para pemuka agama lebih mementingkan kekuasaan duniawi daripada menegakkan kebenaran. Mereka mencampur adukan hukum Allah dengan tradisi buatan manusia. Penyimpangan itu telah berakar kuat dalam kehidupan sosial dan politik. Maka ketika Nabi Isa datang dengan ajaran yang murni, menyeru mereka untuk kembali kepada tauhid dan keadilan, banyak dari mereka yang merasa tersinggung dan terganggu. Isa menegur para ahli kitab yang memutarbalikan ayat-ayat Allah, mengkritik para pemimpin yang zalim dan memperingatkan masyarakat dari perilaku munafik. Dalam situasi seperti itu, Nabi Isa tetap istiqamah. Ia tetap menyeru dengan kelembutan, memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepadanya dan memanggil mereka kepada kebenaran. Di tengah-tengah penolakan yang keras itu, ada segelintir orang yang beriman kepadanya. Mereka adalah para Hawariyun, sahabat setia Nabi Isa yang menguatkan dakwah beliau. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Isa bertanya, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Lalu para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong agama Allah." Kesetiaan mereka menjadi cahaya di tengah kegelapan, meski jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan besarnya perlawanan dari kaumnya. Namun tidak semua yang mengaku beriman benar-benar setia. Ada pula di antara mereka yang berpura-pura beriman, tetapi sebenarnya mencari celah untuk mengkhianati beliau. Fitnah demi fitnah mulai ditebar oleh musuh-musuhnya, terutama dari kalangan pemuka Yahudi yang merasa kekuasaan mereka terancam. Mereka menuduh Nabi Isa melakukan sihir, memberontak terhadap hukum, dan bahkan mengklaim bahwa beliau adalah ancaman bagi kestabilan sosial. Tuduhan-tuduhan ini mereka gunakan untuk membujuk penguasa Romawi yang saat itu memerintah wilayah Palestina agar menangkap dan menghukum Nabi Isa. Upaya untuk membunuh Nabi Isa pun dirancang dengan penuh makar. Mereka mengatur tipu daya untuk menangkapnya dan menyalibnya sebagai bentuk penghinaan dan peringatan bagi pengikutnya. Namun rencana manusia tidak mampu mengalahkan kehendak Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari makar orang-orang kafir, dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali di akhir zaman. Meski Nabi Isa telah diangkat ke langit, para penentangnya mengira mereka telah berhasil. Mereka menyebarluaskan keyakinan bahwa Isa telah mati disalib, sebuah fitnah besar yang kelak menjadi pondasi bagi berbagai penyimpangan akidah di kemudian hari. Sementara itu, para Hawariyun dan pengikut setianya tetap berpegang pada ajaran tauhid yang beliau sampaikan, meski menghadapi tekanan, penganiayaan, dan fitnah yang luar biasa berat. Reaksi keras Bani Israel terhadap Nabi Isa bukanlah hal yang mengejutkan jika melihat sejarah panjang kaum tersebut dalam menghadapi para nabi. Sebelumnya, banyak nabi yang diutus kepada mereka berakhir dengan ditolak, bahkan dibunuh. Mereka terbiasa menentang para pembawa kebenaran, terutama ketika risalah itu mengancam kepentingan duniawi mereka. Nabi Isa hanya mengulangi kisah pilu yang telah menimpa nabi-nabi sebelumnya di tengah kaum yang keras kepala ini. Namun dari semua ujian ini, kita melihat keteladanan Nabi Isa dalam kesabaran, keberanian, dan keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran. Ia tidak mundur meskipun tahu bahwa nyawanya terancam. Ia tidak berkompromi dengan kebatilan meskipun bisa saja memilih jalan yang lebih aman. Ia tetap berdiri teguh, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya meski ditentang sekeras apapun. Rencana jahat terhadap Nabi Isa alaihi salam semakin matang ketika para pemuka Bani Israel merasa posisi mereka terancam. Ajaran beliau yang mengajak kepada tauhid murni, keadilan, dan pembaruan ajaran Taurat membuat mereka takut kehilangan kekuasaan serta pengaruh di hadapan rakyat. Maka, mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Isa dengan cara paling hina, menangkapnya dan menyalibnya di hadapan umum, dengan tujuan menghapuskan ajarannya dari muka bumi. Mereka memanfaatkan kekuasaan Romawi yang saat itu menguasai wilayah Palestina. Para pemimpin Yahudi menuduh Nabi Isa sebagai penghasut yang mengancam stabilitas politik. Mereka mengarang berbagai fitnah dan kebohongan, hingga akhirnya meyakinkan pihak Romawi untuk mengeluarkan perintah penangkapan. Isa dan para pengikut setianya, para Hawariyun, saat itu telah mengetahui adanya makar tersebut.
Nabi Isa pun memperingatkan para sahabatnya agar tetap waspada, namun juga mengingatkan bahwa semua ini telah masuk dalam skenario ilahi. Pada malam yang mencekam itu, rencana penangkapan dilaksanakan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa berkumpul dengan para sahabatnya di suatu tempat yang dirahasiakan. Namun, di antara pengikut yang tampaknya setia, ada satu yang berkhianat. Ia menunjukkan kepada pasukan pengejar di mana Nabi Isa berada. Nama pengkhianat ini disebutkan berbeda-beda dalam berbagai riwayat, namun hakikat pengkhianatan itu menjadi babak baru dalam upaya makar terhadap seorang nabi mulia. Tetapi Allah, dengan kekuasaannya yang mutlak, tidak membiarkan musuh-musuh kebenaran itu menang. Ketika para serdadu mendekat untuk menangkap Nabi Isa, Allah membuat wajah salah seorang dari mereka diserupakan dengan wajah Nabi Isa, sementara Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dengan penuh kemuliaan. Mereka akhirnya menangkap orang yang salah, namun mereka yakin bahwa yang mereka tangkap adalah Nabi Isa. Maka terjadilah penyaliban terhadap orang yang diserupakan itu, sebuah fitnah besar yang kelak menjadi dasar dari berbagai penyimpangan ajaran di masa-masa berikutnya. Al-Quran menegaskan kebenaran peristiwa ini dengan sangat jelas. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka, QS An-Nisa 197. Penjelasan ini membantah secara tegas klaim yang berkembang dalam ajaran Kristen bahwa Isa disalib dan mati untuk menebus dosa manusia. Islam mengajarkan bahwa tidak mungkin seorang Nabi Allah dihina sedemikian rupa oleh musuh-musuh kebenaran. Allah selalu menjaga kehormatan nabi-nabinya. Pengangkatan Nabi Isa ke langit merupakan salah satu mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah. Isa tidak wafat saat itu, melainkan Allah mengangkatnya hidup-hidup untuk disimpan hingga waktu yang telah ditentukan. Dalam beberapa hadis syahih, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk meluruskan segala penyimpangan yang terjadi atas namanya. Ia akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan syariat Islam dengan penuh keadilan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi kisah heroik tentang penyelamatan seorang nabi, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah akidah. Fitnah bahwa Isa telah disalib dan mati membawa dampak luar biasa dalam perjalanan umat manusia. Banyak orang yang keliru memahami misi Nabi Isa karena fitnah ini menganggapnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan, padahal beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Di balik kisah ini, kita melihat bagaimana makar manusia tidak pernah mampu mengalahkan kehendak Allah. Betapapun kuatnya tipu daya orang-orang kafir, Allah tetap maha kuasa di atas segala rencana. Isa selamat dari makar itu dan risalah tauhid yang dibawanya tetap abadi meskipun dicoba dihancurkan dengan berbagai kebohongan. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, para pengikut setianya yang masih berpegang pada ajaran tauhid mengalami tekanan luar biasa. Mereka diburu, dipersekusi, bahkan dibunuh. Dalam situasi genting seperti itu, ajaran murni Nabi Isa mulai terancam. Keterbatasan jumlah pengikut sejati, ditambah tekanan politik dan sosial dari penguasa serta kaum Yahudi yang memusuhi mereka, membuka jalan bagi penyimpangan perlahan namun pasti. Pada mulanya para Hawariyun tetap berusaha menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa. Mereka mengajarkan bahwa Isa adalah seorang nabi, hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Mereka menyeru manusia untuk tetap beribadah hanya kepada Allah, berpegang kepada tauhid murni, dan menolak segala bentuk pengutusan manusia. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama sebelum pemikiran asing mulai menyusup ke dalam ajaran ini. Lingkungan masyarakat saat itu sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik, warisan kekuasaan Yunani yang melebur dengan Romawi. Dalam budaya ini, pemikiran filsafat bercampur dengan kepercayaan politeisme. Konsep tentang dewa-dewa yang menjelma dalam bentuk manusia, tentang manusia setengah dewa, sudah menjadi sesuatu yang lazim. Di tengah tekanan dan upaya penyesuaian terhadap lingkungan baru, sebagian orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa mulai mencampurkan ajaran beliau dengan konsep-konsep asing ini.
Salah satu bentuk awal penyimpangan adalah pengagungan Nabi Isa secara berlebihan. Sebagian orang, dengan motif untuk menarik simpati masyarakat pagan, mulai memperkenalkan gagasan bahwa Isa bukan sekadar nabi, tetapi sosok suci yang memiliki unsur ketuhanan. Padahal Nabi Isa sendiri dalam ajarannya sangat jelas menolak segala bentuk pengkultusan terhadap dirinya. Dari sinilah muncul pandangan-pandangan yang menyimpang, yang pada akhirnya melahirkan paham bahwa Isa adalah anak Tuhan. Pandangan ini sangat asing dalam ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa. Namun karena pengaruh kuat lingkungan dan kebutuhan politis untuk membuat ajaran baru ini diterima luas, konsep tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan sebagian besar umat yang keliru. Bahkan lebih jauh, muncul ide-ide tentang Trinitas, yaitu kepercayaan kepada 3 unsur ketuhanan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini tidak pernah dikenal dalam ajaran tauhid yang diajarkan para nabi. Namun ia mendapatkan dukungan dari para pemikir yang ingin menyatukan berbagai unsur kepercayaan lokal dengan ajaran yang mereka klaim berasal dari Nabi Isa. Dalam suasana penuh gejolak ini, para pengikut sejati yang tetap memegang ajaran tauhid semakin terdesak. Mereka dianggap sesat oleh kelompok-kelompok baru yang telah mengubah ajaran Isa. Mereka pun mengalami tekanan, marginalisasi, bahkan penghapusan jejak. Seiring berjalannya waktu, ajaran murni tentang tauhid Nabi Isa semakin tenggelam di bawah arus penyimpangan yang dibalut dalam selubung suci. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam proses ini, campur tangan kekuasaan politik Romawi memainkan peranan penting. Demi menjaga stabilitas dan kesatuan wilayah kekuasaannya, Romawi lebih memilih untuk mendukung sebuah bentuk keagamaan yang bisa diterima luas, bahkan jika itu harus mengubah ajaran aslinya. Maka ajaran yang telah dipenuhi unsur-unsur politeisme lebih diterima dan akhirnya diresmikan sebagai agama negara. Sejarah mencatat bahwa pada masa-masa inilah ajaran tentang Nabi Isa yang sejati mulai hilang dari pandangan umum. Kitab-kitab asli yang mengajarkan tauhid murni banyak yang dihancurkan atau disembunyikan, digantikan dengan teks-teks baru yang mencampurkan kisah nyata dengan tambahan-tambahan yang sesuai dengan keyakinan baru yang tengah dibangun. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi dalam pemahaman akidah, tetapi juga dalam ritual, hukum, dan nilai-nilai keagamaan. Syariat yang dulunya diajarkan Nabi Isa untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan keadilan mulai digantikan dengan dogma-dogma yang sulit dipertanggungjawabkan. Ajaran yang sebelumnya mendorong keterhubungan langsung kepada Allah berubah menjadi ajaran yang mengharuskan perantara, membuat manusia kehilangan arah dalam perjalanan spiritualnya. Di tengah kekacauan dan kebingungan pasca pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit, muncullah seorang tokoh yang memainkan peran besar dalam membentuk wajah baru, ajaran yang kemudian dikenal sebagai kekristenan, Paulus. Nama aslinya adalah Saulus, seorang Yahudi dari suku Binyamin yang lahir di Tarsus, seorang Farisi yang sangat keras dalam menegakkan hukum Taurat. Awalnya, ia dikenal sebagai musuh utama para pengikut Nabi Isa, terlibat aktif dalam penganiayaan terhadap mereka. Namun, suatu peristiwa yang diklaim sebagai penglihatan mengubah jalan hidupnya. Paulus mengaku bahwa dalam perjalanan ke Damaskus, ia mendapatkan wahyu dari Isa yang telah wafat, menurut klaimnya, dan menerima misi baru untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kisah ini menjadi titik balik besar, bukan hanya dalam hidup Paulus, tetapi juga dalam sejarah ajaran Isa, sebab dari sinilah penyimpangan yang lebih besar mulai terjadi secara sistematis. Paulus mulai mengembangkan ajaran yang berbeda dengan ajaran asli Nabi Isa. Di bawah ajarannya, konsep tauhid yang murni mulai ditinggalkan. Ia memperkenalkan gagasan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum-hukum syariat, melainkan hanya melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Isa. Dalam ajaran Paulus, Isa diposisikan bukan sekadar sebagai nabi, tetapi sebagai anak Allah yang menjadi korban penebusan dosa manusia. Gagasan ini sangat jauh dari ajaran Nabi Isa yang menekankan pentingnya amal syalih, ketaatan kepada perintah Allah, dan kemurnian tauhid. Paulus menolak hukum-hukum Taurat, mempromosikan keyakinan bahwa hukum tersebut tidak lagi relevan, dan menekankan bahwa iman adalah satu-satunya jalan keselamatan.
Pandangan ini dengan cepat menarik minat banyak bangsa non-Yahudi yang merasa keberatan terhadap hukum-hukum syariat yang berat. Paulus tidak berhenti pada perubahan konsep keselamatan. Ia juga memperkenalkan ide-ide lain seperti Trinitas, meski bentuk final Trinitas baru dirumuskan beberapa abad kemudian, serta dogma penebusan dosa melalui penyaliban. Ia membangun fondasi teologis yang berusaha menggabungkan elemen-elemen Yahudi, Yunani, dan Romawi ke dalam ajaran barunya, menjadikannya lebih mudah diterima di kalangan luas yang terbiasa dengan konsep politeisme. Dengan kecerdasan retorika dan strategi dakwah yang agresif, Paulus memperluas pengaruhnya hingga ke berbagai penjuru kekaisaran Romawi. Surat-surat Paulus kepada berbagai komunitas Kristen awal, yang kini menjadi bagian besar dari Perjanjian Baru, berisi penjelasan, pembelaan, dan penguatan terhadap ajaran-ajarannya. Dalam surat-surat ini, kita bisa melihat bagaimana ia menekankan pengutusan Isa, menafikan hukum-hukum syariat, dan mengokohkan ajaran tentang keselamatan melalui iman belaka. Pengaruh Paulus begitu besar hingga pada akhirnya ia lebih diakui oleh komunitas baru ini ketimbang para murid sejati Nabi Isa sendiri. Mereka yang tetap memegang ajaran tauhid murni dari Nabi Isa semakin tersingkir, bahkan dianggap sebagai penyimpang oleh komunitas baru yang lebih besar dan lebih berkuasa. Pengaruh politik Romawi yang kelak mengadopsi ajaran ini secara resmi semakin mempercepat hilangnya ajaran yang benar. Banyak sejarawan dan peneliti independen, bahkan dari kalangan Kristen sendiri, yang mengakui bahwa ajaran Paulus berisi banyak inovasi yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Ia membentuk wajah agama baru yang berbeda dari misi asli para nabi Bani Israel. Di tangannya, agama yang dahulu mengajarkan ketundukan mutlak kepada satu Tuhan berubah menjadi agama yang mengultuskan seorang manusia dan menghapus hukum-hukum yang menjadi fondasi ajaran para nabi. Islam datang untuk mengoreksi kesalahan besar ini. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba dan rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Isa tidak pernah mengajarkan untuk disembah, apalagi mengklaim dirinya sebagai penebus dosa umat manusia. Nabi Muhammad SAW membawa kembali umat manusia kepada tauhid yang murni, meluruskan penyimpangan yang telah terjadi sepanjang sejarah. 3 abad setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit, ajaran-ajaran yang mengatasnamakan beliau semakin beragam dan bertentangan satu sama lain. Komunitas-komunitas yang mengklaim sebagai pengikut Isa berpecah ke dalam berbagai kelompok, masing-masing dengan pemahaman berbeda tentang siapa Isa itu dan apa misinya. Sebagian tetap mempertahankan ajaran tauhid murni, menganggap Isa sebagai nabi dan hamba Allah. Sebagian lain, terutama mereka yang mengikuti ajaran Paulus, menganggap Isa sebagai sosok ilahi. Perbedaan ini memunculkan perselisihan sengit di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Situasi ini menjadi perhatian besar bagi Kaisar Romawi saat itu, Konstantinus. Bagi Konstantinus, persatuan umat adalah kunci stabilitas kekuasaan. Ia menyadari bahwa perbedaan ajaran di kalangan umat Kristen dapat mengancam kohesi politik. Maka ia mengambil langkah dramatis, mengundang semua pemimpin gereja ke sebuah pertemuan besar yang dikenal sebagai Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili Nisea bukanlah pertemuan kecil. Ia dihadiri oleh lebih dari 300 uskup dan ratusan pemuka gereja lainnya dari seluruh penjuru kekaisaran. Tujuan utama dari konsili ini adalah untuk menetapkan doktrin resmi mengenai hakikat Isa. Salah satu isu utama yang dibahas adalah apakah Isa adalah makhluk ciptaan Allah ataukah ia sehakikat dengan Allah. Perdebatan berlangsung sengit. Tokoh-tokoh seperti Arius, seorang presbiter dari Alexandria, bersikeras bahwa Isa adalah makhluk ciptaan, seorang nabi, bukan Tuhan. Di sisi lain, Athanasius dan kelompoknya berpendapat bahwa Isa adalah sehakikat dengan Tuhan, sebuah pandangan yang kelak menjadi dasar doktrin Trinitas. Pada akhirnya, bukan argumen ilmiah atau dalil nas yang menjadi penentu, melainkan kekuasaan politik. Dengan dukungan penuh dari Kaisar Konstantinus, kelompok yang mempromosikan ketuhanan Isa memenangkan konsili. Sebuah keputusan dibuat, Isa adalah anak Allah, sehakikat dengan Bapa, dan kepercayaan ini diresmikan sebagai ajaran resmi
Mereka yang menolak, termasuk Arius dan para pengikutnya, dinyatakan sesat, diasingkan, dan tulisan-tulisan mereka dibakar. Dari konsili inilah lahir apa yang disebut sebagai Credo Nicea, sebuah pengakuan iman yang menjadi fondasi kekristenan modern. Di dalamnya, untuk pertama kalinya secara resmi, ajaran tentang Isa sebagai Tuhan dan bagian dari Trinitas ditegaskan. Konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi dalam satu hakikat, mulai diterima luas, meski dalam realitasnya, banyak yang tidak benar-benar memahami konsep tersebut karena bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia terhadap tauhid dan Islam. 6 abad kemudian datang untuk meluruskan penyimpangan besar ini. Al-Quran dengan tegas menyatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Qiyas Al-Maidah 72. Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengatakan, 3, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. QS An-Nisa 111. Konsili Nicea bukan sekadar peristiwa sejarah keagamaan, melainkan sebuah momen penting dalam perjalanan penyimpangan akidah. Ia menunjukkan bagaimana kekuasaan duniawi bisa membelokkan ajaran ilahi, mengubahnya sesuai kepentingan politik dan sosial. Ia juga menjadi contoh bagaimana keputusan teologis besar diambil bukan berdasarkan kebenaran wahyu, tetapi berdasarkan kompromi politik dan tekanan kekuasaan. Dengan pengesahan ajaran Trinitas, umat manusia diseret semakin jauh dari tauhid murni, yang menjadi ajaran seluruh nabi, termasuk Nabi Isa. Mereka diajarkan untuk beribadah kepada Isa, yang sebenarnya adalah hamba dan Rasul Allah. Mereka diajarkan untuk percaya kepada konsep-konsep yang tidak pernah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Sungguh, pelajaran besar dari Konsili Nicea adalah betapa bahayanya campur tangan manusia dalam urusan agama. Ketika wahyu diabaikan dan diganti dengan keputusan musyawarah politik, maka kebenaran akan terkubur dan kebatilan akan berkuasa dengan mengatasnamakan agama. Itulah sebabnya dalam Islam, wahyu dijaga dan tidak boleh diubah oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang paling berkuasa sekalipun. Konsili Nicea menjadi titik balik besar dalam sejarah. Ia bukanlah kemenangan kebenaran, melainkan kemenangan kompromi politik atas wahyu yang suci. Dan sejak saat itu, konsep Trinitas menjadi ajaran utama yang diajarkan di gereja-gereja di seluruh dunia, mengaburkan cahaya tauhid yang pernah dibawa oleh Isa putra Maryam alaihi salam. Ketika Kaisar Konstantinus mengadopsi kekristenan sebagai salah satu agama yang sah di Kekaisaran Romawi, sebuah perubahan besar pun dimulai. Bukan hanya ajaran Isa alaihi salam yang telah bergeser, tetapi kini kekristenan secara perlahan disesuaikan lebih jauh agar sejalan dengan budaya dan politik Romawi. Agama yang awalnya mengajarkan ketundukan murni kepada Allah dipoles menjadi sesuatu yang bisa memperkuat stabilitas kekaisaran, merangkul tradisi-tradisi lama, dan memenuhi kebutuhan kekuasaan. Romawi adalah bangsa yang sangat pragmatis. Sejak lama, mereka terbiasa menggabungkan unsur-unsur berbagai kepercayaan lokal dalam sistem keagamaan mereka. Ketika kekristenan mulai diterima, Romawi tidak serta-merta membuang semua kepercayaan lama. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang disebut sinkretisme, menggabungkan ajaran baru dengan unsur-unsur dari kepercayaan dan praktik pagan yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat. Salah satu contoh paling nyata dari pengaruh ini adalah perubahan hari ibadah. Nabi Isa dan para pengikutnya, sebagaimana dalam tradisi Yahudi, menjadikan Sabtu sebagai hari ibadah. Namun, di bawah pengaruh Romawi, hari ibadah diubah menjadi Minggu, hari yang didedikasikan bagi penyembahan dewa matahari dalam tradisi Romawi. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan administratif. Ia menunjukkan bagaimana kekristenan yang baru dibentuk lebih mirip agama negara Romawi daripada ajaran murni yang diajarkan para nabi. Selain itu, banyak simbol dan perayaan pagan yang diadopsi ke dalam kekristenan. Perayaan kelahiran Dewa Matahari yang jatuh pada tanggal 25 Desember diadopsi sebagai hari kelahiran Isa, meskipun tidak ada catatan akurat dalam ajaran aslinya tentang tanggal tersebut. Ornamen ritual
keagamaan diadaptasi dari praktik-praktik penyembahan Romawi kuno. Pengaruh Romawi juga terlihat dalam struktur organisasi gereja. Sistem kepausan, hierarki uskup, kardinal, dan pastor mengambil bentuk yang mirip dengan struktur administratif Romawi. Para pemimpin gereja berfungsi bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang mendukung stabilitas politik. Kekristenan dijadikan alat untuk memperkokoh kekaisaran, bukan semata-mata sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ajaran pun, pengaruh Romawi membawa dampak besar. Konsep dewa-dewi yang hidup berdampingan dengan manusia menginspirasi pengembangan doktrin tentang orang-orang suci dan konsep perantara antara manusia dengan Tuhan. Di tempat di mana Nabi Isa mengajarkan hubungan langsung antara hamba dan Allah, gereja mengajarkan bahwa manusia memerlukan perantara, baik dalam bentuk para santo maupun imam, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Perkawinan antara ajaran Kristen yang telah diselewengkan dengan budaya Romawi menciptakan sebuah agama baru yang berbeda jauh dari misi asli Nabi Isa. Tauhid digantikan oleh konsep ketuhanan kompleks. Kesederhanaan ibadah digantikan oleh ritual-ritual rumit yang penuh upacara dan simbolisme. Nilai kerendahan hati dan ketaatan bergeser menjadi ajaran kekuasaan dan otoritas gerejawi yang mutlak. Islam mengingatkan manusia akan bahaya ini. Al-Quran menunjukkan bahwa banyak umat terdahulu yang menyimpang karena mengikuti hawa nafsu dan mencampurkan agama dengan budaya lokal, lalu mengklaimnya sebagai wahyu. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Quraish At-Taubah 31. Ini bukan sekadar bentuk penyembahan fisik, tetapi ketaatan mutlak dalam perkara agama kepada manusia, bukan kepada Allah. Sejarah pengaruh Romawi dalam membentuk kekristenan memperlihatkan bagaimana penyimpangan dapat terjadi secara perlahan, bertahap namun sistematis. Di tangan Romawi, ajaran murni para nabi diubah menjadi instrumen kekuasaan. Yang tersisa hanyalah kulit luar yang mengatasnamakan Isa, sementara ruh ajaran beliau, yakni tauhid murni kepada Allah, hampir seluruhnya hilang dari ajaran yang dipraktikkan. Pelajaran besar dari sejarah ini adalah pentingnya menjaga kemurnian agama dari campur tangan budaya, tradisi, dan kepentingan politik. Agama harus tetap berpijak kepada wahyu yang suci, bukan kepada selera manusia. Islam yang diturunkan sebagai penyempurna semua ajaran para nabi menjadi benteng terakhir bagi kemurnian tauhid, menjaga agar umat manusia tetap berada dalam jalan lurus yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berabad-abad lamanya penyimpangan meluas hingga ajaran Nabi Isa alaihi salam nyaris tak dikenali lagi dalam bentuk aslinya, datanglah rahmat Allah kepada manusia dalam bentuk penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau, Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang bukan hanya mengoreksi penyimpangan Bani Israel, tetapi juga meluruskan kekeliruan fatal yang dilakukan oleh umat yang mengaku pengikut Isa. Islam membawa kembali cahaya tauhid yang telah lama tertutup kabut penyimpangan. Dalam Al-Quran, Isa disebutkan dengan penuh kehormatan sebagai kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, sebagai ruh darinya, namun tetap seorang manusia, hamba Allah dan seorang nabi yang mulia. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quraish An-Nisa 170. Islam dengan tegas menolak segala bentuk ilahiyah terhadap Isa. Tidak ada konsep anak Tuhan, tidak ada konsep trinitas, tidak ada ide penebusan dosa melalui penyaliban. Semua itu ditegaskan sebagai kebohongan besar yang tidak pernah diajarkan oleh Isa sendiri. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Quraish Al-Maidah 116. Melalui Islam, Allah mengembalikan hakikat risalah Isa, menyeru,
kepada tauhid, mengajak Bani Israel kembali kepada perjanjian mereka dengan Allah dan membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan sebelumnya. Isa tidak datang membawa agama baru, melainkan meluruskan penyimpangan yang telah terjadi di kalangan kaumnya. Islam juga mengoreksi kesalahan sejarah tentang akhir kehidupan Nabi Isa. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Allah berfirman, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. QS An-Nisa 157. Penolakan terhadap kisah penyaliban bukan sekadar perbedaan narasi sejarah, tetapi bagian penting dari pembelaan terhadap kenabian dan kemurnian risalah Isa. Melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam mengetahui pula bahwa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman. Ia akan turun ke dunia, mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapuskan jizyah, mengembalikan syariat kepada tauhid yang murni sesuai ajaran Islam. Ini merupakan tanda besar bahwa Isa sendiri akan menjadi saksi atas penyimpangan yang terjadi atas namanya. Dengan demikian, Islam bukanlah agama baru yang menafikan ajaran Isa, Musa, atau nabi-nabi sebelumnya. Islam adalah kelanjutan dan penyempurnaan ajaran mereka yang mengajarkan satu prinsip dasar yang tak pernah berubah. Tiada Tuhan selain Allah. Islam melindungi kemurnian ajaran ketuhanan, menutup pintu bagi segala bentuk pengkultusan manusia, termasuk terhadap Nabi sekalipun. Kesempurnaan Islam sebagai agama terakhir juga tercermin dalam penjagaan terhadap Al-Quran. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang mengalami perubahan, Al-Quran dijaga langsung oleh Allah sebagaimana janjinya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. QS Al-Hijr 9. Karena itu, umat Islam memiliki sumber yang otentik untuk memahami risalah semua nabi, termasuk Isa kini. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk mengenal Nabi Isa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan sebagaimana yang dideformasi oleh sejarah yang dipenuhi campur tangan manusia. Kita diajarkan untuk mencintainya sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi yang mulia, tanpa berlebihan hingga mengangkatnya menjadi Tuhan, dan tanpa merendahkannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menuduhnya sebagai anak haram. Kisah penyimpangan ajaran Nabi Isa dari awal mula hingga pengaruh besar Romawi dan munculnya kekristenan dalam bentuknya sekarang menjadi pelajaran besar tentang pentingnya menjaga kemurnian agama. Ia menjadi peringatan abadi bahwa kebenaran dapat tersamarkan jika manusia mengikuti hawa nafsu, politik, dan budaya di atas petunjuk wahyu. Dan pada akhirnya Islam berdiri tegak sebagai pembela dan pelurus ajaran tauhid yang dibawa oleh semua nabi. Ia mengajak manusia kembali kepada fitrah, mengesahkan Allah tanpa sekutu, beribadah hanya kepadanya, dan mengikuti jalan para rasul dengan benar, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Inilah tugas kita hari ini, menjaga, mengamalkan, dan menyampaikan ajaran tauhid itu sebagaimana Isa alaihissalam dulu pernah menyeru kaumnya, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru seluruh umat manusia hingga hari kiamat kelak. Wallahu alam bisyawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.